أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم آمين والحمد لله رب العالمين. Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang sangat kami hormati dan kami muliakan, imam beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, doa terus kami sampaikan kepada Allah. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita mendapatkan predikat sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was saqawah. Jadikan ya Allah akhir kehidupan kami ini dengan husnul khatimah. Apa ciri-ciri husnul khatimah? Mampu dia, kata Nabi dalam akhir kalamnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati dalam kalimat itu sesuai yang sering kita zikirkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha, atasnya kalimat itulah kita nahya, hidup, wa namut, dan kita mati. Hidup mati kita harus berpegang dengan kalimat La ilaha illallah. Semoga kita dan anak cucu keturunan kita Allah masukkan ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehatnya? Alhamdulillah. Bincang-bincang dengan ketua masjid kita Abang Anda Ustaz Ramdhani MPDI bahwa beliau berdiskusi dengan kami beberapa pekan lalu supaya disampaikan dulu kajian tentang masalah fikih. Jadi saya ambil, beliau berlapang dada, Ustaz sajalah menentukan pekan keberapa kata beliau. Maka saya minta kalau sehat badan panjang umur, insya Allah Bapak Ibu setiap pekan keempat hari Sabtu subuh seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu diberi Allah kita kemudahan, kajian-kajian terhadap fikih ini bukanlah terlalu jauh kita bahas tentang khilafiyahnya, supaya nanti Bapak Ibu merasa tenang. Saya mengikut saja dengan kebiasaan paham yang kita pakai selama ini. Saya dengar bolak-balik ke Masjid Al-Ikhlas, imamnya baca Fatihahnya, Bismillahnya Zahar, berarti Syafi'i ini. Habis sholat kita biasanya pun berzikir sama-sama Syafi'i ini. Sholat subuhnya pun pakai doa kunut, berarti Syafi'i ini. Supaya Bapak Ibu nanti yang berbeda pemahamannya jangan merasa risih. Kitab yang saya bawa ini adalah bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Beda dia dengan nanti dengan kitab fikih yang lain, pasti di tasawufnya pasti berbeda sedikit, itu biasa. Saya contohkanlah dulu Bapak Ibu bedanya ya. Kalau Imam Syafi'i berwudu, Bapak Ibu kita membasuh wajah. Bapak Ibu biasanya pas membasuh wajah itu memejamkan mata atau membuka mata? Pas wudu Bapak Ibu buka mata atau pejam? Pejam Bapak Ibu kan. Kalau Bapak Ibu pejamkan pas membasuh wajah itu ketika wudu, itu Syafi'i itu Bapak Ibu. Kenapa yang dibasuh itu kelopak matanya? Karena menjadi kias.
bahwa kelopak mata yang dibasuh sama saja dengan membasuh bola mata yang melakukan dosa. Ada nggak Bapak Ibu pas wudhu dibukanya matanya? Jangan salah Bapak Ibu, ada, dan itu di luar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Boleh itu Pak Ustaz wudhu membuka mata? Boleh, karena mereka berpendapat yang dibasuh itu adalah bola matanya, bukan kelopak matanya. Apa sebab? Karena yang berdosa itu adalah bola mata. Kira-kira begitulah nanti Bapak Ibu tentang fikih ini. Bapak Ibu kenal nggak dengan karet gelang? Apa bahasa Indonesia karet gelang? Karet tangan itu Bapak Ibu. Karet tangan. Kalau bahasa Mandarinnya kan bolang-bolang gitu ya. Karet gelang itu Bapak Ibu yang biasa kita buat membungkus lontong itulah yang diapa karet itu. Jadi Bapak Ibu karet ini dia kan melorot tuh Bapak Ibu, bisa panjang bisa pendek. Kalau nanti Bapak Ibu pegang tali rafia itu nggak bisa panjang nggak bisa pendek, mentok dia. Katakanlah kabel PLN ditarik pun memang segitulah dia Bapak Ibu, keras dia. Apa maksud Ustaz ini banding-bandingkan karet dengan kabel PLN segala macam? Ini Bapak Ibu. Kalau dia cerita tentang akidah, cerita tentang tauhid, itu Bapak Ibu dia tidak bisa melorot seperti karet. Umpaman Bapak Ibu, ada orang menyampaikan tentang rukun iman kita itu sudah bertambah menjadi 7. Umpaman Bapak Ibu, wajib Bapak Ibu tidak percaya. Atau dia mengatakan sifat bagi Allah itu bertambah 21. Padahal yang diwajibkan ini itu cuma 20 dalam kitab Asy'ari. Wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadis sampai mutakallimun. Tiba-tiba datang Ustaz berceramah, ditambah satu lagi tak 20 jadi 21 kata dia. Wajib Bapak Ibu tidak percaya. Jadi apapun mazhab kita tidak bisa berubah kalau tentang masalah akidah. Kalau bahasa pesantrennya tauhid, bahasa orang umumnya macam kampung halaman kita ini namanya keyakinan. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar Allah. Boleh ditambah dikurang. Kalau dikurangnya itu Bapak Ibu, rusak keyakinan dia. Tidak bisa. Tambahlah Pak Ustaz yang ke-7, percaya kepada dukun kata dia, syirik, batal akidahnya. Begitu Bapak Ibu. Sementara dipikir bisa Bapak Ibu, bisa panjang, bisa pendek. Contoh, saya kasih Bapak Ibu gambaran dulu. Dalam fikih ini, Bapak inginnya ketika sholat subuh, biasanya Bapak Ibu pakai kunut. Tiba-tiba subuh ini Bapak Ibu sholat di Masjid Taqwa Ujung Batu. Ada kunut di situ? Ketika Bapak Ibu jadi jamaah di Masjid Taqwa Ujung Batu pas ke SSB Ahad, kira-kira kalau tidak pakai kunut, sah nggak sholat subuh Bapak Ibu? Sah. Tapi bagi orang yang fanatik apa kata dia? Tidak sah kurang sholat subuh kita. 20 tahun tidak pernah tinggal kunutku. Pagi ini nggak kunut. Tidak sempurna kurasa katanya. Diulangnya balik sampai di rumah Bapak Ibu. Inilah bertanda kedangkalan dalam memahami agama. Jadi Bapak Ibu nanti kaji ini begitu ini. Semakin Bapak Ibu nggak bisa berlapang dada menerima perbedaan fikih ini, menunjukkan begitulah kedangkalan cara berpikir kita dalam beragama. Kemana Ustaz menyampaikannya ini kira-kira arahnya ini? Semakin Bapak Ibu menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain tanda petik masalah fikih syariah, berarti Bapak Ibu sedikit-sedikit itulah ilmu yang kita miliki. Makin dangkal ilmu kita, peluang menyalahkan orang pasti ada. Kenapa imam-imam dulu gak berantem Pak Ustaz macam kita sekarang asik membid'ah-bid'ahkan? Karena mereka ilmunya luas. Berapa kali diterangkan di sini tentang masalah Imam Malik, Imam Syafi'i itu.
bagaimana hebatnya mereka tentang mengolah hukum itu. Tak pernah kita dapat berantem macam sekarang, Bapak Ibu. Kenapa orang berantem sekarang? Jawabnya kedangkalan tentang masalah ilmu pengetahuan. Tapi Pak Ustadz makin tinggi sekolahnya, itu aja kerjanya. Itu karena Bapak Ibu susah otaknya. Itu saja bedanya Bapak Ibu. Kalau sehat otak, ilmu terus bertambah, insya Allah. Saya bertemu dengan sahabat saya yang Muhammadiyah. Ustaz Rangkut ini pakai mazhab apa? Saya Syafi'iyah. Dari kecil saya MDA, itu terus dididik saya. Kunut, subuh, habis sholat, zikirnya zahar. Samalah dengan Ustaz Fadilul Hadi. Sama-sama adik kelas saya di Mustofawiyah. Apa saya ilmunya itu, kitabnya semua Syafi'i. Apakah Ustaz alergi dengan berceramah di masjid orang yang Muhammadiyah pahamnya? Apa susahnya, apa sulitnya? Selagi mereka mau mengundang kita, kita terangkan yang kita paham. Kita temukan di mana nanti letak titik temu perbedaan-perbedaan itu, namanya tasamuh, berlapang dada saja. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pengantar kaji kita. Apabila nanti yang disampaikan Ustaz Rangkuti ini tidak sesuai dengan yang Bapak pelajari, Ibu pelajari dari waktu kecil MDA, tolong Bapak Ibu tanyakan supaya kita diskusikan bersama. Jangan selesai Ustaz ceramah nanti pulang Bapak Ibu ke rumah bingung sendiri. Aku waktu MDA tak kayak gitu yang dijelaskan guruku, kata dia. Disinilah saatnya Bapak Ibu bertanya supaya kita diskusikan. Nanti kalau Ustaz tidak tahu, adanya guru-guru kita di sini. Pak Ramtani ada, Ustaz Adam ada, Ustaz Fadilul Hadi ada. Diskusi kita Bapak Ibu. Saya paling suka tentang masalah fikih ini, banyak referensi kita dapat, baik itu tentang zakatnya, sholatnya, termasuk nanti bagian tentang kurbannya dibahas di sini semua. Karena ini tiap tahun jadi permasalahan di masjid musola kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya sudah dapat Bapak Ibu ya. Kalau masalah akidah jangan main-main. Tapi kalau masalah fikih wajib berlapang dada. Biasanya orang Fauzan kalau ikut dia nanti kuat akidahnya. Kalau di Rohul nih, karena negeri 1000 suluk, asal ikut suluk. Ada pula saya temukan orang gak perlu lagi sholat, kata dia. Nah itulah Bapak Ibu masalahnya. Asal sudah ikut torikot, kata dia, barang putih itu ngajak-ngajak orang sholat subuh berjamaah. Itu kulit-kulitnya itu, kata dia. Yang betul itu dalamnya itu, intinya itu ya ini kenal Allah, kata dia. Jadi gak perlu sholat ke masjid lagi. Saya bilang, kalau ada Pak pisang di depan halaman rumah ini, tidak ada kulitnya, guling-guling pisang itu di situ dipatok ayam. Mau Bapak makannya? Saya bilang. Gak mau lah Pak Ustaz, udah jorok, kata dia. Begitulah orang kalau bertauhid itu berlebihan tapi tak pakai syariat. Bapak bilang kami yang sholat ini hanya menyembah kulit-kulitnya saja, yang tahu kulitnya saja. Sementara Bapak disuruh makan pisang yang tak berkulit pun Bapak tak mau. Bapak bilang jorok. Begitulah hakikatnya. Jadi kalau ada orang memisahkan akidah dengan syariat Bapak Ibu, apa kata dia dalam Quran kalau bahasanya dalilnya? As-salatu li dzikri, sholatlah untuk mengingatku. Masuk waktu zuhur, eleng dia sebentar. Bapak nggak pergi ke masjid sholat zuhur? Baru ke sholat saya. Kapan Bapak sholat? Baru saja. Tapi tidak ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Oh, sujud rukuk itu orang-orang pemula beragama itu, kata dia. Cukup Bapak Ibu wajib tidak percaya, paham seperti itu. Kasih Ustaz dalilnya satu saja. Bapak Ibu, di Quran 30 juz ini ada dua model yang sering Bapak Ibu temukan. Nanti baca di rumah ya. Ada disebut dengan surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ini saja nanti dalilnya, enggak usah baca yang lain. Surah Makkiyah itu surah yang diturunkan Allah ketika Nabi di kota Makkah, belum hijrah. Apa isi surah Makkiyah itu? Berisi tentang masalah akidah dan tasawuf Bapak Ibu. Maka Nabi 13 tahun di Makkah mengajarkan itu terus. Masalah akidah tasawuf, akidah tasawuf. Maka kuat iman orang Makkah ini
datanglah perintah tentang hijrah. Karena nggak tenang di Makkah lagi, udah terusik keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu. Berangkat ke Madinah, jadi jumpa Bapak Ibu di Quran ini suratul Madaniyah, surah Madaniyah, surah yang diturunkan ketika Nabi sudah berhijrah. Datanglah Bapak Ibu perintah tentang sholatnya dikuatkan, puasanya. Jadi Nabi itu Pak Ustadz sholatnya gimana? Ada ruku, ada sujud, ada mana hadisnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Mana lebih dekat Nabi Muhammad itu ke Allah atau yang suluk itu? Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu yang suluk itu mengatakan tak perlu sujud, tak perlu ruku ketika sholat. Nabi Muhammad ruku sujud Bapak Ibu. Berarti sesatlah orang yang memahami tentang kalau sudah bertorikot apapun torikotnya, tidak lagi sholat subuh ke masjid, dan sholat berjamaah lagi ke masjid, dolan mudilin, sesatlah dia, menyesatkan orang lain. Wajib Bapak Ibu tidak percaya. Apa sebab? Nabi Muhammad sedekat itu dengan Allah. Masih banyak hadis menerangkan sampai beliau sakit di papak, masih tetap beliau ke masjid, sampai beliau tak sadarkan diri, baru digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa artinya? Muncul dalam fikih nanti kajian kita ada disebut dengan satu bab sholatul khauf, sholat ketika dalam keadaan takut. Kapan sholat itu terjadi? Ketika dalam berkecamuk berperang. Apakah Nabi sholat? Sholat. Bagaimana sholatnya? Berjamaah lagi berperang. Ini kawan itu nggak ada kerjanya, nggak datang-datang dia sholat Bapak Ibu. Asal ditanya nggak sholat Pak, udah. Kapan Pak? Eleng aja tuh sholat. Sesat tuh Bapak Ibu. Wajib tidak percaya Bapak Ibu. Apa dalilnya? Nabi bersyariat Bapak Ibu. Itu intinya. Kalau ayah omong nggak paham tentang bahasa bersyariat itu, Nabi Muhammad itu memang amaliyahnya, sholatnya tetap dia macam kita yang lakukan sekarang. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, duduk antara dua sujud, macam ini yang kita lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong ya, jangan disebar-sebarkan lagi bahasa sholat itu nggak perlu ke masjid. Untuk apa dibangun masjid ini? Sholat itu tidak perlu berjamaah, sendiri aja di rumah samanya itu kata dia. Mana Bapak Ibu? Beda. Itu yang kita kejar. Apa yang kita kejar Bapak Ibu? Sholat di rumah 1 derajat. Sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Di atasnya sholat di masjid Nabawi 1000 derajat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 derajat. Di Masjidil Aqsa berapa Pak Ustaz? 500 derajat. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Itu pun nggak tertarik juga, nggak tahu kita Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang begitulah manusia. Makanya kita mengaji Bapak Ibu. Itu pengantar tentang perbedaan yang mau saya sampaikan ini. Ustaz fokus di mana? Saya dikasih amanah menjelaskan tentang fikih ataupun syariah. Nanti kalau bisa Bapak Ibu, kalau di masjid lain bergandeng terus itu, saya mengaji fikihnya, ustadz lain mengaji tauhidnya, ada yang mengaji akhlaknya. Apa tujuannya? Supaya Bapak Ibu tiap tahun ada target yang kita dapatkan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kitab ini namanya kitab dasar nih. Kalau di pesantren kami pelajari dulu sekitar kelas 2 MTS kalau bahasa di Ujung Batu. Ini kelas 2 MTS, muatannya sampai nanti di kelas 6, kelas 7. Ini juga yang dikaji, tapi beda kitabnya. Nanti kalau di kelas 4, kelas 5 berubah menjadi kitab Syarqawi Al-Tahrir. Di atasnya lagi kitab I'anatul Thalibin. Itu semua dasarnya dari sini Bapak Ibu. Ini kaji dasarnya. Jadi kitab ini apa namanya Pak Ustaz? Al-Ghayatu wa Taqrib lil Qadi Abi Syajah Ahmad bin Husain ibnu Ahmad Asfahani taghammadahullahu bi rahmatihi. Ini yang kita bahas ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini menulis kitab yang ringkas ini. Apa kata dia?
mengharap ridho Allah karena banyak saudara, rekan ataupun kawan-kawan meminta, tolonglah dulu tuliskan kitab yang bermazhab Syafi'i, ringkaslah supaya gampang masyarakat memahaminya. Bahasa orang Jubatunya, dimintalah beliau ini menuliskan kitab yang akan kita pelajari ini. Makanya ini mudah Bapak Ibu pahami nanti. Bapak Ibu, kita masuk dulu satu bab pemula hari ini. Saya kasih materi nanti tidak panjang karena pemula, nanti kita diskusikan bersama-sama. Mengenai waktunya Bapak Ibu, hari ini libur sekolah sesuai surat edaran, boleh berlama-lama sedikit karena masih asap kata mereka. Nanti kita tengok dulu pengaruh asap hujan ini ada nggak di fikih ini? Ada nggak Bapak Ibu? Ada di fikih ini nanti ketahuan dia. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kitab ini dimulainya dengan Kitabut Thaharati, kitab tentang masalah bersuci Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengkaji tentang masalah fikih, tengoklah dia akan meletakkan di awal itu tentang masalah bersuci. Kenapa harus bersuci ini di awal Bapak Ibu? Karena memang bersuci ini hanya ada di agama Islam. Di agama lain saudara kita itu apa namanya Pak Ustadz? An-nazafah, kebersihan. Bapak Ibu sering menyebut bersih. Mana bedanya Pak Ustadz? Begini Bapak Ibu, kalau gelas ini Bapak Ibu sekarang berisi air teh manis, lalu kemudian saya minum, habis teh manisnya, gelasnya ini Bapak Ibu kira-kira kalau sudah bekas air minum, kita menyebutnya ini kotor apa bernajis? Sering masyarakat pasti menyebut kotor Pak Ustaz. Ada bapak-bapak minum kopi, habis kopinya diminum, dia sambil merokok. Untung rokok dia tadi, dia masukkan ke dalam gelas. Ditanya sama Bapak Ibu, ini gelas yang ada isi puntung rokoknya bekas kopi tadi, ini bernajis apa kotor? Masih kotor kan Bapak Ibu? Pas ketika mau minum, maaf cakap mengambil contoh Bapak Ibu, rupanya ada jejak di atas. Begitu mau saya minum, buang air besar jejak itu di atas, jatuh ke minum ini. Dan jadi saya minum. Pak Ustadz kok nggak jadi minumnya? Tengoklah Pak, ada di sini kotoran jejak satu titik ini tadi. Pertanyaan, apakah ini Bapak Ibu menyebut kotor atau najis? Najis Bapak Ibu. Di mana letak bedanya? Letak bedanya, kalaulah ini bernajis, maka orang Islam pandai mensucikan itu Bapak Ibu. Tapi kalau dia bukan orang Islam, dia najis ataupun tak najis, yang dia tahu hanya sebatas bersih saja. Itu bedanya Pak. Jadi Pak Ustadz gimana nih? Kalau saya hanya cuci pakai air sabun saja udah bersih. Selagi dia nanti najisnya masih najis biasa. Najis biasa itu ada dua. Apa itu Pak Ustaz? Satunya mukhaffafah ringan, yang kedua mutawassithah pertengahan. Kalaulah gelas yang saya mau minum ini teh manisnya, rupanya datang anjing, dijilatnya pinggir gelas ini. Apakah bisa saya mencucinya seperti seperti air yang kena atau gelas yang kena kotoran jejak tadi? Tidak bisa. Bapak Ibu mengenal dengan istilah mencamak. Basuh pakai 6 kali air bersih, sekali air yang bercampur tanah yang suci. Kenapa itu Bapak Ibu dilakukan? Agama lain tidak ada itu sama mereka. Jangankan Bapak Ibu bersuci, membersihkan najis pun mereka tak paham. Mulai nampaklah angka tingginya Islam di Bapak Ibu. Agama lain tak kenal mereka bersuci. Ayah ibu ketika buang angin tahu saya sedang berhadas kecil, maka dia berwudu mengangkatkan hadas kecil. Maaf cakap lagi, ketika suami istri berhubungan badan suami istri berhadas besar, ada mandi wajib. Maaf di agama lain ada wudu Bapak Ibu? Tidak ada.
Di agama lain berhubungan suami istri ada mandi wajib Bapak? Tak ada. Yang tahu mereka ya sudah habis hubungan badan terasa kotor mandi. Ada berniat? Tidak ada. Ada mandi wajibnya bacaannya? Tak ada. Mereka tahunya hanya sampai level bersih. Maka buat kerangka konsep berpikir kita, asal itu sudah suci, pastilah itu bersih. Tapi setiap yang bersih itu belum tentu suci. Samalah dengan perbandingan yang sering kita buat. Setiap yang berwarna kuning itu bukanlah emas Bapak Ibu, tapi biasanya yang bentuk emas pastilah berwarna kuning. Maksud nggak Bapak Ibu? Kalau pagi ini habis kajian ini pergi ke Sungai Rokan, sekarang kan lagi dangkal-dangkalnya itu kan, lewat warna kuning di situ, emas itu Bapak Ibu. Bukan kotoran manusia itu orang belum bendahara. Jangan Bapak Ibu mengira asal kuning emas, enggak. Setiap emas biasanya berwarna kuning, tapi setiap warna kuning belum tentu emas. Setiap yang bersih belum tentu suci, tapi setiap yang suci pasti sudah bersih. Itu pahami itu Bapak Ibu baik-baik, supaya nampak agama Islam ini di atas. Coba Bapak Ibu kita pelajari lebih dekat lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam bab nazuk toharoh ini, bersuci ini Pak Ustaz? Kita harus mengetahui ilmu dasar tentang masalah air Bapak Ibu. Karena inilah memang yang bisa hakikatnya mensucikan kita dari najis dan hadas. Maka dalam diri kita ini 3 nih Bapak Ibu, jangan lupa ini ya. Apa yang 3 ini dalam diri kita ini kalau dalam fikih? Di diri kita ini yang pertama ada kotoran. Yang kedua dalam diri kita ini ada najis. Yang ketiga dalam diri kita ini ada hadas. Kotoran itu apa Pak Ustaz? Saya main bola, berkeringat, guling-guling di tanah lapang itu. Pas saya pulang ke rumah, apa kata istri? Bukalah baju itu, udah kotor itu. Berkeringat, tanah merahnya ada. Itu normal, kotor. 2 hari dipakai baju itu berkeringat, udah berubah baunya, gak sedap lagi. Orang pasti menyebut bukanlah ganti baju, udah kotor tuh biasa itu. Itu kotor. Kalau najis Bapak Ibu, dia wujudnya memang tidak kotor, tapi kena najis dia. Ini nanti dikaji ini Bapak Ibu. Contoh, ibu pakai mukena yang baru dicuci, rupanya cara cucinya di mesin cuci bercampur dengan najis. Bau mukena itu wangi, tapi karena mencucinya tidak sesuai syariat, bercampur di mesin cuci, mukena ibu maaf cakap dengan celana anak bayi ibu. Di celana anak bayi tadi ada pipis air kecilnya, diaduk sekaligus di mesin cuci. Karena tidak ada ilmu, ibu merasa ini kan mungkin mama tadi baru dicuci karena iya mah dicium baunya memang sedap wangi. Apakah bau yang sedap itu menentukan dia suci? Belum tentu. Jangan-jangan mungkin itu bersih tapi dia najis. Begitu Bapak. Nah, ini yang ketiga nih, jangan dulu aku yang menerangkan. Apa setahu Oma hadas itu? Hadas Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Hadas itu kotoran, jelas nampak wujudnya. Nanti kerak baju kita kotor, biasa itu keringat. Kalau najis itu pakaian kita nanti katakanlah kena mungkin percikan air kecil ataupun kena kotoran hewan, kotoran manusia, biasa itu. Kalau hadas apa itu Bapak Ibu? Hadas itu Bapak Ibu tak nampak wujudnya, tapi bisa kita rasakan. Saya begitu mau sholat subuh, tak terasa buang angin. Nampak buang angin itu Bapak Ibu? Tidak nampak itu. Tapi Pak Ustadz nanti ketika buang air kecil kan nampak air kecil yang keluar itu. Itu najis yang nampak Bapak Ibu. Hadasnya di mana? Di diriku.
Izin maaf, suami istri berhubungan, berhadas besar. Hadas besar itu mana Pak Ustaz? Apakah yang nampak bekas-bekas hubungan tadi? Bukan, itu najis. Kecuali izin maaf nanti kajian lanjutan, apakah air sperma itu najis? Bukan, dia itu suci. Tapi dua yang membuat dia bernajis disebut dengan wadi dan mazi. Itu Bapak Ibu, ada di fikih nanti. Apakah itu najisnya yang nampak hadas ini? Bukan. Dia ada di dalam diri kita. Bagaimana mengetahuinya? Ketika aku buang angin, aku berhadas kecil. Ketika aku mimpi basah, aku berhadas besar. Ketika maaf cakap perempuan nanti selesai halangan ataupun darah haidnya, berarti dia suci dari hadas besar. Dan selanjutnya Bapak Ibu, cara-cara itulah yang mau dipelajari ini. Saya izin Bapak Ibu, kalau bisa jangan Bapak Ibu libur-libur besok kajian ini. Sekali Bapak Ibu libur, pasti terputus dia, gagal paham besok. Kalau nggak sakit Bapak Ibu nggak pergi keluar kota, pas giliran saya besok hadirlah Bapak Ibu. Ustadz lain cuma Ustadz, itu urusan mereka lah, bukan urusanku. Yang penting ini jangan terputus. Kalau sehat badan panjang umur. Tengok sini Bapak Ibu, air ini. Al-miyahul lati yazuzu bihat tadhiru, adapun air yang boleh dipakai bersuci Bapak Ibu di dunia ini, cara menerjemahnya supaya enak begitu dia. Adapun air yang bisa dipakai bersuci, berarti bisa diangkatnya hadas yang ada dalam diri awak ini. Berapa kata pengarang kitab ini? Sab'u miyahin, itu hanya sebanyak 7 macam air saja. Lebih atau berubah dari yang 7 ini, berarti Bapak pakai berwudu tidak akan sah wudu Bapak ini. Bapak pakai nanti mandi janabah, tidak sah mandi janabah itu. Apa sebab? Karena di situ ada yang muqayyad, mengkaitkan dengan air yang lain. Apa yang pertama? Ma'us sama, air hujan Bapak Ibu. Ibu ulang dulu kutanya. Air hujan itu boleh dipakai berwudu? Boleh. Apa yang ibu tahu selama ini air hujan itu sebenarnya? Kalau ditanya orang, Mak, air hujan itu apa katanya? Apa ibu jawab kira-kira? Jangan-jangan ibu nggak tahu air hujan itu apa loh. Makanya aku tanya pagi ini. Apa air hujan itu, Mak? Ya air hujan Pak Ustaz. Iya, air hujan itu apa, Mak? Kan banyak gak paham air hujan Bapak Ibu kan? Apa itu air hujan ini? Itu yang pas Bapak Ibu. Jadi paham kita kan Bapak Ibu kan? Air hujan itu air yang turun dari langit. Betul itu. Memang itu Bapak Ibu. Banyak orang ketika ditanya anaknya pun, Mak, aku mandi hujan ya. Pengen mandi hujan, Mak, air hujan ini apa sih sebenarnya? Ya air hujan, nah masa kau tanya lagi? Jawabnya simpel, macam komat tadi. Air hujan adalah air yang turun dari langit. Selama itu bernama air hujan, pakai berwudu, sahlah itu nanti. Jadi dasarnya, begitu maksudnya ini. Kaji tentang air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Kalau berangkat ke Sumbar, ke Medan, ke Pantai Pandan, ke Pantai Air Manis, kalau nanti kamar mandinya tak ada air tawar, masuk waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, berwuduklah pakai air laut itu. Jangan lagi Bapak Ibu ragu. Pak Ustaz, air laut itu asin loh. Dari dulunya memang asin tuh Bapak Ibu. Lalu aku berwuduk pakai itu boleh? Boleh. Siapa yang tanggung jawab Pak Ustaz aku wuduk pakai air itu? Saya bertanggung jawab karena sudah kita kaji ilmunya. Bahwa air yang bisa digunakan bersuci yang kedua, ma'ul bahri, air laut, sekalipun dia sepatkah, asamkah, asinkah, apapun bentuk airnya sudah berubah karena dia disebut air laut, boleh dipakai bersuci. Jangan ragu-ragu lagi Pak. Saya ini termasuk ustadz yang sering dicakter-cakter majelis taklim bawa rombongan. Belum sampai 2 bulan lalu saya bawa rombongan 1 bus
ke daerah Tapanuli Tengah, tangga 1000 baru sana, 2 hari 3 malam. Saya bawa jamaah ini, saya tengok disitulah sulitnya Bapak Ibu kalau kita di musafir, kalau ilmu itu tak ada, ragu terus Bapak Ibu. Tidak usah kita ilmu yang jauh-jauh dulu Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu pergi musafir, ilmu dasar tidak dapat, akan sulit nanti dialami ketika dalam perjalanan itu. Saya menengok pas sampai di Pantai Air Manis pun, Pantai Pandan itu di Sibolga. Ibu ini untuk masalah sholat pun sudah mulai saya tengok kerasa kerusuh dia. Pas saya pandu di bus, Bapak Ibu, nanti kita prediksi sampainya mungkin sudah lewat waktu sholat maghrib. Ini sekarang sudah 5:30. Begitu nanti sampai kita di Sipirok, kita nggak singkat karena mengejar ke Barus. Perjalanan ini kurang lebih hampir 13 jam. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, begitu nanti masuk waktu sholat maghrib saya sampaikan, berniatlah di dalam hati masing-masing kita menunaikan jamak takhir. Jamak takhir itu sholat maghrib kita tarik nanti ke sholat isya. Jadi wajib berniat di awal waktu. Saya bilang, gimana caranya Pak Ustaz? Kata ibu ini lagi. Padahal sudah saya kasih pembinaan dulu, baru saya bawa jalan-jalan. Tapi karena dasarnya ibu ini asal mengaji tidur aja, gak nyambung-nyambung ya. Pas ketika nanti sudah di perjalanan saya bilang, oh air laut ini boleh dipakai untuk berwudu. Mana bisa Pak Ustaz kata dia? Berlawanan sama awak Bapak Ibu. Padahal sudah awak terangkan kajinya sebelum berangkat. Mengkosor jamak dijelaskan sudah. Berwudu pakai air laut juga sudah. Tapi sering saya bawa jamaah, apa yang bisik-bisik di belakang? Aku tidak sah kurasa sholat jamak itu. Masa zuhur dibuat 2 rakaat katanya. Masa asar 2 rakaat. Kadang-kadang Ustaz itu kurasa itu kata dia. Tidak sah. Diam-diam dia, yang dia pula lagi sholat Qobliyah zuhur. Habis zuhur itu dia aja yang ditunggu terus. Mana ibu tadi bu? Kok belum masuk pos? Masih sholat dia Pak Ustaz. Kok lama kali? Sholat apa ibu tadi? Baqiyah zuhur Pak Ustaz. Kenapa lah ibu sholat sunnah lagi? Sedangkan yang wajib saya boleh diringkas. Saya bilang, apa kata dia bu? Aku Pak Ustaz sudah biasa kayak gitu. Tidak pernah tinggal Qobliyah baqiyahku kata dia. Ya Tuhanku pikirku. Kan sudah bolak-balik dikaji hadisnya. Ada 2 orang yang tak beramal tetap amalnya dicatat kata Nabi seperti yang biasa dia lakukan. Kapan itu? Satu kata Nabi ketika dia sakit. Waktu sehat gak pernah tinggal sholat duhanya. Tiba-tiba ditakdirkan Allah setruk dia. Selama dia sakit itu Bapak Ibu, duha dia tetap ngalir pahalanya. Hadis itu. Kedua, ketika perjalanan musafir tidak dilakukannya, biasa nggak pernah Qobliyah baqiyah tinggal. Musafir, jangankan yang wajib ini diringkas, yang sunnah hilang semua. Apakah tetap dapat pahala? Dapat kata Nabi. Jangan ragu-ragu lagi. Ini kadang-kadang soleh-soleha nggak menentu manusia ini. Asal berangkat ke Sumbar pun saya bawa jamaah Masjid Nurul Amal itu. Nanti dari Masjid Al-Muhajirin 35 saya bawa ke Barus. Saya bawa jamaah ini. Ada saja yang ragu. Asal saya jelaskan tentang jamak qasar, apa kata dia di belakang? Tidak usah ikuti, gak sah itu. Harus kita ikut juga dengan Qobliyah baqiyah. Biar ada Ustaz tunggu di bus. Yang penting kita tetap Qobliyah baqiyah. Aku tidak sah kurasa, gak enak di dalam hati. Masa zuhur 2 rakaat kata dia. Masa maghrib dengan isya digabung-gabung, gak ada itu kata dia. Itulah sulitnya kalau kita Bapak Ibu mohon maaf jadi orang bodoh. Susah hidup kita nih Bapak Ibu. Padahal keringanan itu ada. Selama ini Bapak Ibu kita minta ringan terus. Dikasih agama ini keringanan, gawang ambil lagi. Yang paling susah jamaah itu ngomong jawab. Pak Ustaz, awak kan mobil pribadinya kata dia. Lalu nanti zuhur singgah awak. Nanti asar singgah, apa sulitnya? Maghrib singgah. Bapak mau kemana? Ke Kerinci sana. Sedangkan ke Pekanbaru saja udah bisa qasar jamak saya bilang. Tapi kan Pak Ustaz awak ini pakai mobil sendiri. Nanti zuhur Bang Kina belokkan ke parkiran.
Nanti asarnya Pekanbaru, belok cari masjid musola. Aman Pak Ustaz, kata dia. Seolah-olah kalau mobil pribadi tidak meledak bannya, itu maksud dia itu Bapak. Seolah-olah kalau mobil pribadi nanti tidak kecelakaan itu Bapak. Kenapa datang jamak kosar ini? Seandainya Bapak Ibu pun pakai mobil pribadi, masih baru, terjaminlah kalau secara kualitas barang tadi tidak rusak, tidak meledak bannya. Tapi kalau sempat nanti Bapak Ibu tak ambil jamak dan kosar, contoh di Bangkinang zuhur masuk waktu, mestinya sudah bisa jamak takdim asar tarik ke zuhur. Kata bapak nih, aku mobil pribadi Pak Ustaz, apain ku jamak-jamak? Nanti asar di Pekanbaru. Begitu masuk tol, di situ Bapak Ibu masih lancar. Begitu sudah mulai di pertengahan tol, macet total. Katakanlah ada kecelakaan di depan. Udah jam 3 tak bergerak-gerak. Masuk asar jam 4 tak bergerak juga. Terakhir apa kata dia? Di mana lawat sholat ini kalau kayak gini, kata dia. Dibentangnya sajadahnya di atas pinggir jalan tol itu, sholatlah dia di limbo panjang sana itu Bapak Ibu. Itulah yang disebut orang bongak bercampur tongkang. Itu Bapak Ibu. Tak ngerti Bapak Ibu bahasanya, nggak tahu juga saya, tapi bahasa kalian sudahlah bongak bercampur tongkang. Menantang aja ke agama nih Bapak Ibu. Ilmunya ambil supaya jangan susah hidup. Itu tentang air laut. Sampai jam berapa di Bang Ram tadi? Udah bunyi ku dengar tadi. Satu lagi lah Bapak Ibu ya. Wa ma'un nahri, dan kemudian air sungai. Apa air sungai ini Bapak Ibu? Pahami sajalah, air sungai itu adalah air yang mengalir. Makanya disebut dengan seirokan. Bahasa Medannya sungai rokan. Makanya disebut dengan sungai itu mengalir. Ada hulu, ada hilir. Maka ilmu sungai rokan itu perlu diamalkan dalam hidup ini. Apa ilmunya? Kalau hulu sungai rokan itu mana Bapak Ibu? Ujung Batu atau Lubuk Bendahara? Hulunya Lubuk Bendahara kan Bapak Ibu. Kalau udah keruh air di Lubuk Bendahara, keruh nggak itu di jembatan rokan? Biasanya begitu. Kalau jernih nanti di Lubuk Bendahara, jernih nggak itu di jembatan rokan? Seriuslah Bapak Ibu, jangan asal kalian jawab loh Bapak Ibu. Itu ilmu filosofi hidup loh Bapak Ibu. Ini itu, kalau di hulu bersih, apakah di hilir akan bersih? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah kalau di hulu nanti dia keruh, apakah di hilir dia akan keruh? Itu bisa diprediksi 70%. Apa ilmu filosofi hidup? Kalau Ustaz Rangkuti ini rajin ke masjid, apakah anakku rajin ke masjid? Belum tentu Bapak Ibu. Itu ilmu itu. Sedangkan rajin saya ke masjid, belum tentu anakku rajin ke masjid. Apalagi aku tak pernah ke masjid, mungkinkah anakku ke masjid? Belum tentu juga. Tak paham dari ilmu itu Bapak Ibu. Itu ilmu filosofi loh Bapak Ibu. Air yang di Lubuk Bendahara keruh, apakah air yang di Sungai Rokan di jembatan Ujung Batu keruh? Keruh, kemungkinan pasti keruh karena di hulunya sudah. Apakah kalau air yang di Lubuk Bendahara itu bersih, yang di jembatan Rokan Ujung Batu bersih? Belum tentu. Kalau saya rajin ke masjid, apakah anakku otomatis rajin ke masjid? Belum tentu. Kalau aku tak pernah datang ke masjid, apakah anakku datang ke masjid? Itulah ilmu filosofi hidup Bapak. Sedangkan baik ayah omak suami istri itu belum tentu dapat anak soleh, solehah. Apalah lagi ayah omak itu tak baik, melahirkan anak-anak peluang menjadi pembangkang, besar kemungkinan Bapak Ibu. Jadi awal ini cuma berikhtiar saja. Apa ikhtiarnya? Ya Allah, tak bisa aku membaikkan anak-anakku, aku hanya berusaha memperbaiki diriku sendiri.
Mudah-mudahan dengan kebaikan ku lakukan, berikan kemudahan aku untuk mendidik anak-anakku. Maka sejarah ini akan terus bergulir Bapak Ibu ya. Jadi jangan marah hidup ini. Udah rajin Bapak ke masjid, anak Bapak nggak mau, berlapang dada saja. Karena Bapak tidak bisa berubah anak Bapak. Yang bisa merubah hanya Allah. Begitu dia Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu yang biarpun hari libur tidak boleh dihabiskan tenaga kita semua mengaji ini. Sudah terang pula di luar ku tengok. Saya menengok kaca itu saja tadi Pak Adam, gelap ku tengok. Ku pikir masih gelap, rupanya ini sudah terang Bapak Ibu. Ini kacanya gelap dua. Nah, rupanya sudah hampir 6:30 Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Karena memang ini pemula haruslah kita sampaikan demikian. Tadi malam udah hujan Bapak Ibu. Belum. Mulai-mulai kan gak sampai kita bahas tentang sholat sunnah istisqa, panjang umur sehat badan. Mudah-mudahan belum kita bahas istisqa, hujan sudah turun. Tapi kalau bulan besok belum lagi turun, nanti ada di sini kajian tentang kenapa hujan itu Allah tahan ada dalam gigit ini. Begitu juga dalam hadis Ibnu Majah Bapak Ibu. Sampai di sini saja dulu Bapak Ibu ya. Karena kita masih banyak yang efektif bekerja, Bapak Ibu juga masih banyak kegiatan. Di awal ini, pemula kaji kita ini, kepada guru-guru saya, ayah anda, abang Adam Sepahan, Pak Kaplan, dan guru-guru yang lain, terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, mohon tunjuk ajar dalam penyampaian banyak salah hilang keterbatasan ilmu saya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya, dunia dan akhirat. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.